Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk membahas nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 adalah tentang bagaimana cara Anda membeli durian matang. Nah, tentu berbagai hal ya teman-teman membeli. Ada yang melalui GoFood, ada yang melalui grup WA. Tentu kalau melalui GoFood tinggal kita note bahwa durian yang sudah matang dan manis, atau bisa di note jenis duriannya, atau dengan memilih yang memiliki rating yang tinggi, punya bintang yang banyak. Itu kalau di GoFood. Nah, kemudian kalau di grup WA tentu akan kita lakukan beberapa hal, diantaranya interview atau menanyakan langsung kepada penjual, itu jenis durian apa, rasanya seperti apa, apakah sudah matang atau matangnya tinggal berapa hari. Nah, itu tentu kita perjelas dari situ, itu dari kualitatif. Kuantitatif apakah bisa dicicip misalkan ya? Tentu tidak. Nah, di sini akan kita bahas lebih lanjut tentang membeli durian di pedagang langsung. Nah, ini ya. Jadi, di antara kalian pergi ke tempat pedagang durian. Kemudian memilih-milih durian. Bagaimana dengan memilih gitu ya? Tentu dengan kriteria-kriteria yang sudah ada. Berarti kita melakukan observasi. Mulai dari kulitnya yang sudah meletak gitu ya, kulitnya yang sudah agak kebuka sedikit, itu berarti pertanda bahwa durian sudah tua. Kemudian dengan dipukul-pukul gitu ya duriannya, itu juga termasuk observasi, mengamati. Kemudian selain itu, karena di sini ada pedagang, maka tidak lupa dari menanyakan ya. Menanyakan di sini kita bahasakan dengan interview. Bu, manakah durian yang sudah layak konsumsi dan manis gitu? Yang ini Bu, yang ini Mas, yang ini Mbak gitu. Kalau yang ini, oh itu belum terlalu manis. Nah, itu adalah interview. Ada di antara kita langsung percaya, langsung beli gitu. Tapi ada di antara orang lain yang melakukan apa? Nah, gitu ya. Boleh dicicip, Pak? Boleh dicicip, Bu? Oh, boleh. Silahkan. Yang mana? Yang ini. Terus dibukakan sedikit, dicongkelkan dengan pisau. Kemudian kita mengetes atau mencicip. Nah, kemudian kita langsung coba makan gitu ya, nyicipi. Nah, di sana tanpa kita sadari ada ukurannya. Nah, setelah kita nyicip, di posisi grafik yang manakah rasa buah tersebut? Maniskah? Atau rata-rata sedang? Atau agak-agak hambar, agak-agak manis sedikit? Ataukah malah sama sekali nggak ada rasanya? Nah, ini adalah pengukuran dengan menggunakan kuantitatif, dengan dicek. Atau kualitatif, observasi, tadi diamati duriannya, atau interview dengan menanyakan kepada pedagang. Oke ya, dari sini paham ya, bahwa kita menilai durian tersebut, apakah dia sudah matang atau belum. Matang atau belum. Ini adalah penilaiannya. Kemudian pengukuran, teman-teman ingat grafik yang saya gambar di pembahasan pertama ya. Grafik itu silahkan di screenshot atau dicatat di buku. Itu penting, jadi kita selalu mengulas lagi tentang grafik tersebut. Matang atau belum, ini adalah wujud dari penilaian. Kemudian pengukurannya mana? Pengukurannya kita gunakan kuantitatif ataupun kualitatif. Sudah? Yaitu dengan tes ataupun non-tes. Seperti itu. Kemudian, kalau dari sini,
evaluasinya mana gitu ya. Kita udah sering menyebut penilaian, pengukuran, pengetesan, tes dan juga non-tes. Kemudian yang paling atas itu ada evaluasi. Evaluasi di mana? Nah, evaluasi adalah ketika kita sudah membeli durian tersebut untuk acara kumpul-kumpul di rumah, atau untuk teman-teman, atau untuk saudara, atau bahkan untuk diri sendiri, akan kita mencoba evaluasi bahwa durian yang sudah kita beli, kita cicip rasanya manis, kemudian kita milih 10, kita milih 5, atau berapa yang kita butuhkan, kita bawa pulang. Ternyata hanya yang dicicip saja yang manis. Keempat atau ke-9 lainnya yang udah dibeli ternyata sama sekali nggak ada rasanya. Nah, apa evaluasi kita? Tentu evaluasinya kita tidak akan kembali ke tempat itu lagi untuk membeli. Kita akan cari tempat yang lain. Atau ketika kita sudah membeli, rasanya sangat nikmat sekali, sangat manis, dan ternyata pembelinya pun menyampaikan dengan sesuai dengan kondisi duriannya yang memang benar-benar manis. Tentu kita mengevaluasi bahwa itu adalah tempat yang cocok untuk recommended gitu ya, untuk kita membeli buah durian itu. Evaluasinya di situ. Jadi jangan sampai kita kembali mendapatkan durian yang tidak kita inginkan. Itu adalah jenis evaluasi. Oke, baik. Kita masuk ke nomor 3. 3 ini ya. Baik, nomor 3 adalah ini. Di sini ada CBT macam-macamnya, CBT, SNMPTN, PMDK gitu ya. Di sini ada skor-skornya. Ini ada ketentuan lulus. Oke. Dari tadi durian yang udah saya jelaskan tadi sebagai contoh ataupun penggaris, mana di sini yang disebut sebagai penilaian, pengukuran ataupun pengetesan? Coba. Sudah mencoba menjawab ya kemarin ya. Oke, baik. Langsung saja di sini adalah pengetesan. Pengetesan. Oke, di sini pengetesan. Kemudian di sini apa? Betul. Pengukuran seperti ini tadi ya, ada ukuran-ukurannya. Pengukuran. Di sini apa? Penilaian. Nah, penilaian. Di sini penilaian. Karena lulus ataupun tidak itu namanya penilaian, atau baik atau buruk, atau matang atau belum matang, itu penilaian. Kemudian evaluasinya mana gitu. Nah, dari sini kemudian baru dievaluasi. Apakah siswa atau mahasiswa tersebut perlu ada pendampingan khusus di bagian-bagian tertentu, atau apakah mahasiswa tersebut perlu mendapatkan bimbingan atau yang sering kita namakan remedi. Remedinya di poin apa? Tentunya sampai spesifik itu. Ataukah remedinya hanya di, misalnya kalau matematika ya, apakah cukup di penghitungan aja atau pembagian? Kalau pendidikan agama Islam berarti remedinya hanya di doa iftitah ketika setelah takbiratul ihram, atau malah di masih kekurangan di tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir. Nah, itu pembahasan untuk bagaimana kita mengkonstruksikan gitu ya, apa itu penilaian, evaluasi, pengukuran hingga pengetesan. Oke, baik. Nomor 1, 2, dan 3. Nomor 4, 5. Silakan untuk bisa diamati masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.